Anggota tim runding Indonesia-Malaysia dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur kemarin sudah tiba di kota Kinabalu. Perundingan antara kedua Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia yang akan berlangsung hari ini membahas batas wilayah darat dan maritim termasuk wilayah Selat Singapura, perairan Sulawesi atau perairan Ambalat. Masalah batas wilayah darat dan maritim Indonesia-Malaysia ini telah sekian lama menjadi kemelut. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan pakar hukum laut internasional Hashim Jalal meminta delegasi Indonesia bersikap tegas. Kita harus tegas. Ya tegas bahwa mempertahankan wilayah saya ini, aturan internasionalnya ini. Harus tegas. Dan tim perunding kita harus ahli. Ya, dan bukti-bukti. Posisinya kuat nggak sih Pak dari dokumen-dokumen? Ya pastilah. Ya namanya perundingan harus begitu. Saya tidak berharap isu sepadan itu akan berulang kembali begitu, karena kalau nanti pergi apalagi ke Mahkamah Internasional akan lepas lagi dia dari kan kita, genggaman kita. So pada waktu kita pergi ke Mahkamah Internasional, dia berada di tangan pihak ketiga jadinya penyelesaian. Pertemuan di Kinabalu ini merupakan perundingan terkait perbatasan yang pertama kali digelar setelah terjadi insiden penangkapan 3 aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh petugas kepolisian Malaysia di kawasan perairan Tanjung Berakit Riau 13 Agustus 2010 lalu. Anda masih di Economic Challenges, Pak Fadel. Tadi kalau kita mendengar penjelasan Bang Rizal tadi, ada pepatah Latin mengatakan si vis pacem parabellum. Jadi kalau kita mau perdamaian, kita harus siap berperang. Mengapa dalam pidato Presiden itu dikesankan, tadi dikatakan oleh Pak Rizal itu, kita justru mengumbar kelemahan kita? Apa sih sebetulnya latar belakangnya? Sebenarnya tidak demikian. Presiden berusaha menjelaskan keseluruhan persoalan tadi. Ada persoalan ekonomi yang besar, beliau dengan cara beliau sendiri, supaya ini diselesaikan dengan diplomatik dan sebagainya. Tapi pada item-item tertentu beliau keras sekali. Media massa tidak mengangkat item-item tadi. Misalnya beliau minta supaya cepat diselesaikan masalah perbatasan. Beliau tahu bagaimana kelemahan-kelemahan kita dan Malaysia dalam hal ini. Jadi tadi yang sampaikan Bung Rizal juga sebenarnya sih, ya yang dilihat yang atas tadi, yang utama, yang umum tadi. Karena itu di pembukaan ya? Di pembukaan, sehingga masuk di kepala dia sebagai ekonom. Oke, silakan aja. Itu haknya dia. Tapi hak saya untuk membela SBY dalam konteks ini. Yang saya ingin katakan sebenarnya begini. Beliau sudah pada poin berikutnya itu mengenai perbatasan. Itu beliau dengan tegas dan keras sekali. Dan itu karena kita punya kekayaan yang luar biasa di daerah itu ya Pak Fadel? Saya mencurigai dan saya suspek bahwa akan sulit perundingan ini. Kenapa? Karena di Selat Sulawesi itu ada reserve minyak yang sangat besar. Kalau menurut studi-studi yang ada, saya pikir sekitar 200.000 barel itu ada per hari. Jadi, apalagi deep sea sekarang teknologi semakin hari semakin ditemukan. Jadi tidak mudah mereka untuk mau melepaskan begitu aja. Apa yang harus kita lakukan Bang Rizal? Dengan UNCLOS yang sudah jelas, itu perbatasan yang merupakan kekuatan kita, tapi Malaysia secara sepihak tidak mau mengakui sesuatu yang sudah ditetapkan oleh PBB. Pertama saya ingin menghimbau Perdana Menteri Najib yang pernah mengundang kami beserta Ibu Najib makan siang di rumahnya. Saya ingin mengingatkan Perdana Menteri Najib, pemerintah Indonesia bisa lemah, Presiden Indonesia bisa lemah, tapi rakyat Indonesia sama sekali tidak lemah. Nah yang kedua, di dalam diplomasi itu kan selain hal-hal yang halus, tentu juga ada posturing, tentu ada juga positioning, ada show of force, ya, baru kita didengarkan. Karena kalau secara militer, jujur saja, Malaysia barangkali lebih kuat lah, angkatan udaranya, angkatan lautnya. Tetapi jangan lupa loh, pada waktu 10 November tahun 45, yang datang ke Surabaya itu sekutu yang habis menang Perang Dunia Kedua. Di atas kertas, rakyat Indonesia pasti kalah sama sekutu. Tapi apa yang terjadi? Semangat rakyat Indonesia di Jawa Timur luar biasa, sekutu kalah, jenderalnya Malabi terbunuh.
di Ambarawa, Belanda yang datang dengan kekuatan sekutu, pemenang Perang Dunia Kedua, bisa lari tunggang langgang. Jadi jangan underestimate power daripada rakyat kita. Jadi jangan hanya di atas kertas, kalau hardware ini. Amerika sedemikian dahsyatnya, tetapi begitu menghadapi Vietnam, mundur babak belur. Jadi kekuatan, the power of will, dan bangsa kita, saya minta Presiden SBY juga belajar dari sejarah. Jangan lupa sejarah. Sejarah ini, sejarah Indonesia, sejarah penuh perjuangan, bukan sejarah orang yang gampang menyerah. Nah, sekarang dengan jalan pertemuan di Kinabalu, apakah itu merupakan solusi yang baik bagi kita untuk menuntut hak-hak kita itu? Seperti dikatakan Fadil tadi, Pak Menteri, saya mohon maaf. Ya, silakan. Pak Menteri Fadil, potensi yang diperebutkan ini punya potensi sumber daya alam yang besar. Di Natuna, di utara, itu punya cadangan gas yang sangat besar. Di Sulawesi ada cadangan minyak bumi yang sangat besar. Malaysia pasti tidak akan mau begitu saja. Dia akan bertahan kalau perlu tidak ada konklusi, memperlambat proses ini. Yang penting dia punya akses terhadap sumber daya alam ini. Apa yang harus kita lakukan Pak Fadil supaya kita bisa memenangi dalam perundingan itu? Saya kira yang pertama saya ingin luruskan dulu Pak Rizal tadi. Artinya dalam konteks Presiden SBY, beliau mengerti betul. Beliau tahu persis. Cuma harus diingat, seorang pemimpin itu sudah sama. Tidak seperti gaya Pak Rizal Ramli, seperti Pak Rizal Ramli atau Pak Yusuf Kalla. Pak SBY dengan cara sendiri. Beliau lebih hebat dan lebih jago mengetahui timingnya. Kita lihat aja, terbukti ketika Pak Yusuf Kalla terus pendapat mau jadi presiden, gagal. Tidak ada rakyat yang mau pilih. Pak Rizal juga. Saya mengatakan bahwa Pak SBY itu tahu cara-cara tertentu. Itu yang pertama. Kemudian langkah berikutnya baru kita bicara lagi. Kita lagi bicara lagi bagaimana kita mau ambil langkah berikutnya. Pak Rizal, saya tidak hanya ingin meluruskan aja. Satu ketika ada satu kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba ingat saya. Namanya perdamaian Hudaibah. Ketika itu Rasulullah bersama 1.000 orang mau masuk Makkah. Kemudian, sudah menang ya? Sudah mau menang. Masuk ke Makkah, di stop. Di dekat itu Makkah. Tidak diizinkan beliau untuk melaksanakan ibadah umroh. Ribut semua, akhirnya bikin persetujuan. Beliau kembali ke Madinah. Itu diketawain sama orang-orang. Diketawain, oh Rasulullah lemah, Rasulullah begini-begini. Tahun berikutnya, beliau kembali dengan 2.500 orang mengambil Makkah tanpa ada darah yang dikorbankan. Padahal kalau membandingkan Presiden SBY dengan Nabi Muhammad, saya mohon maaf. Saya tidak membandingkan. Saya ingin menceritakan bahwa setiap pemimpin memiliki gaya-gaya sendiri. Dalam konteks menjelaskan kepemimpinan, saya tidak sependapat sama Anda. Tapi dalam konteks bicara ekonomi, saya sependapat. Itu dulu yang saya ingin luruskan. Baik, kita jelas akan tanyakan kepada Bang Rizal bagaimana tanggapannya. Jangan kemana-mana, Ekonomi Challenge akan segera kembali.